Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan teori pembangunan, yaitu teori pembangunan berbasis aset. Nah, ini sebenarnya mungkin tidak bisa disebut sebagai teori yang pertama ya. Tapi menurut saya dalam konstruksi susunan saya, kira-kira minimal dalam semester ini saya menempatkan teori ini sebagai teori yang pertama. Punya alasan karena memang teori ini sebenarnya nanti bisa dipilah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang makro. Bagian yang makro adalah perdebatan teoritis para ahli terkait dengan bagaimana membuat negara itu menjadi sejahtera. Nah, ketika dalam konteks makro ini saya melihat bahwa teori ini bisa dikatakan sebagai teori awal tentang bagaimana melakukan pembangunan di satu negara. Kemudian yang kedua itu secara mikro. Nah, secara mikro saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah teori pembangunan yang pertama, karena sebenarnya teori pembangunan berbasis aset itu secara mikro itu sebenarnya kritikan dari teori pembangunan berbasis pada masalah atau problem base. Nah, ketika kita ngomong soal teori pembangunan berbasis aset atau aset base, maka sebenarnya itu adalah kelanjutan dari teori problem base itu, sehingga tidak bisa dianggap sebagai teori yang pertama. Tapi tadi sekali lagi dalam konteks makro, teori kemudian pembangunan berbasis aset ini bisa dikatakan sebagai teori yang pertama, lahir pertama kali. Nah, ini kira-kira deskripsi terkait teori pembangunan berbasis aset yang sifatnya makro ya. Nah, ini sebenarnya konsepsi ini muncul atau ide ini muncul ketika kemudian orang-orang berdiskusi tentang bagaimana mensejahterakan satu negara, bagaimana membuat negara kesejahteraan itu. Nah, di zaman dulu kan untuk membuat satu negara kesejahteraan atau membuat satu negara sejahtera itu kan dilakukan dengan cara melakukan pencarian sumber daya alam di banyak negara yang kemudian di banyak tempat ya, karena dulu belum ada negara, di banyak daerah yang kemudian menghasilkan penjajahan. Tapi dalam perkembangannya kemudian masuk ke dalam apa yang disebut dengan perdagangan. Nah, konsep yang dibangun adalah soal keunggulan satu daerah dibanding dengan daerah yang lain. Kemudian kalau diaplikasikan lebih detail lagi, maka akan ada dua keunggulan. Yang pertama adalah keunggulan komparasi dan yang kedua adalah keunggulan absolut. Nah, ini dimulai dari konsepsi Adam Smith dan nanti dilanjut ke David Ricardo ya, bahwa untuk melakukan atau untuk membuat suatu negara itu bisa sejahtera, maka satu-satunya jalan adalah dengan cara melakukan perdagangan. Karena tidak mungkin satu daerah itu bisa memenuhi kebutuhan warganya sendiri. Maka mereka harus berdagang dengan negara lain. Nah, hal ini terjadi karena ketika kemudian suatu daerah itu
berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang itu jauh lebih mahal daripada kalau dia itu berdagang. Tapi daerah itu juga tentu punya produk juga yang kemudian ketika kemudian negara lain juga memproduksi barang itu, maka negara lain juga akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibanding kalau dia berdagang dengan daerah yang lain. Maka kemudian berdasarkan prinsip-prinsip itu, maka kemudian terjadilah perdagangan. Makanya kemudian jika kemudian suatu negara ingin mensejahterakan masyarakatnya, maka kemudian negara itu harus berdagang dan dia harus memilih kira-kira komoditas apa yang akan diproduksi oleh satu negara itu. Nah, menurut konsepsi ini, satu negara itu punya keuntungan, punya produk-produk yang memang tidak bisa atau kemudian identik dengan daerah itu, dan kemudian susah kalau kemudian harus diproduksi di daerah lain. Beberapa keunggulan itu terjadi karena takdir Tuhan, karena alam yang kemudian menganugerahkan satu daerah, maka daerah itu bisa subur. Ketika kemudian daerah itu subur, maka menurut teori ini, yang basis dari pembangunannya adalah di bidang pertanian. Kemudian daerah-daerah yang tidak subur, tentu dia harus mencari kira-kira produk apa yang kemudian menjadi unggulan di daerah itu. Jadi harus mencari aset produk yang ada di daerah itu. Nah, maka di sini sebenarnya kemudian melahirkan konsepsi terkait dengan pembagian dunia ya, bahwa dunia tropis, negara-negara tropis yang kemudian dikaruniai alam yang subur, kemudian sinar matahari yang berkelimpahan selama 6 bulan, dan kemudian musim hujan yang berkelimpahan juga, maka mau nggak mau kalau kemudian negara-negara itu mau melakukan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan, maka aset yang dipunyainya adalah aset pertanian. Maka negara itu harus mengembangkan pertanian. Nah, ini berbeda dengan negara-negara yang ada di belahan bumi utara yang kemudian punya iklim empat iklim ya. Yang kemudian ketika kemudian mereka memaksakan melakukan pembangunannya di bidang pertanian, maka akan kesulitan secara kodrat alam, kodrat Tuhan itu, kodrat alam itu. Makanya kemudian mereka, apalagi secara historis, mereka juga punya pengalaman untuk melakukan revolusi industri. Maka kemudian negara-negara dunia, negara-negara di bagian utara itu, keunggulan komparasinya bisa tercipta ketika kemudian mereka menghasilkan produk-produk industri. Nah, maka kemudian nanti ketika masing-masing itu sudah menemukan asetnya, maka kemudian negara-negara itu saling bertukar. Nah, pertukaran itu akan membawa kesejahteraan bagi semua warganya. Itulah konsepsi utama terkait pembangunan berbasis aset yang makro. Namun, yang kemudian terjadi ternyata itu tidak seperti bayangan teoritisnya. Ternyata negara-negara daerah tropis yang kemudian basis pembangunannya itu adalah pertanian, itu selalu tertinggal dengan daerah-daerah yang basis pembangunannya adalah basis industri. Makanya kemudian muncul beberapa teori yang mengkritik, yang memberikan penjelasan kenapa kemudian negara-negara yang mengembangkan pertanian itu kalah maju dibanding negara-negara di negara-negara industri yang mengembangkan sektor industri. Salah satunya adalah karena
barang-barang pertanian itu punya masa kedaluarsa, dan masa kedaluarsa itu ketika kemudian ditukarkan dengan barang-barang industri yang relatif lebih tahan lama, maka pemilik barang-barang industri itu punya bargaining power yang lebih tinggi daripada negara-negara pertanian. Karena kalau kemudian deal itu tidak bisa tercapai, maka umur dari produk-produk pertanian itu akan punya masa dan akan membusuk, sehingga kemudian dia akan lepas barang itu meskipun kemudian dengan nilai yang rendah. Nah, itu yang kemudian membuat negara-negara industri itu menjadi lebih kaya daripada negara-negara pertanian. Ya, ini satu contoh ilustrasi saja, imajinasi saja ya. Jadi ini ketika kemudian ada dua negara yang sama-sama bisa memproduksi bawang merah dan mobil ya. Tapi kira-kira mereka punya hasil produksi dalam setahun yang berbeda. Misalnya Indonesia dalam setahun itu ternyata bisa memproduksi barang merah, bawang merah itu bawang merah itu 100 ton per tahun dan bisa memproduksi 70 buah mobil per tahun. Tapi kemudian Malaysia itu per tahun produksi bawang merahnya hanya 80 ton. Tapi Malaysia sendiri bisa memproduksi mobil dalam satu tahun itu kira-kira 90 unit. Makanya kemudian untuk mengembangkan negara itu, untuk mensejahterakan negara itu, maka sebenarnya cukup melakukan perdagangan saja. Tidak perlu Malaysia itu memproduksi bawang merah, tapi Malaysia konsentrasi untuk memproduksi mobil. Indonesia juga seperti itu karena Indonesia mungkin ada faktor punya aset, punya potensi memproduksi bawang merah yang lebih bagus daripada memproduksi mobil, maka kemudian Indonesia kalau mau jadi negara yang maju harus memproduksi bawang merah saja dan Malaysia yang memproduksi mobil saja. Nanti akan ada pertukaran yang saling membuat negara-negara itu menjadi untung. Meskipun kemudian dalam prakteknya ketika itu terjadi, maka negara yang kemudian memproduksi barang-barang industri itu lebih bisa sejahtera daripada yang memproduksi produk-produk pertanian. Pada slide kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana pendekatan pembangunan berbasis aset itu kemudian diterapkan di beberapa daerah ya. Misalnya kemudian kalau di tingkat Indonesia itu kemudian ada spesifikasi produk antar daerah. Misalnya ketika kita ngomong jagung maka kita kepikiran Gorontalo, kemudian pisang itu Sumatera. Ya, kemudian bawang merah itu akan mengkerucut pada Tegal. Padi itu Jawa misalnya. Kemudian salak itu Sleman. Madura itu garam. Ikan laut misalnya Sulawesi Selatan. Nah, di tingkat lebih mikro lagi ada istilah one village one product. Jadi satu desa satu produk, dan itu menurut saya adalah salah satu breakdown dari pembangunan berbasis aset, bahwa untuk melakukan pembangunan satu daerah maka satu daerah itu perlu kemudian mencari produk unggulannya yang kemudian nanti di branding, kemudian muncul istilah satu desa satu produk, satu daerah satu produk, yang kemudian produk itu menjadi produk unggulan dibanding kalau kemudian daerah yang lain itu memproduksi produk itu. Ini adalah konsepsi yang kira-kira ada di tingkat meso ya.
Ya, selain tadi disebutkan satu desa, satu produk, sebenarnya itu bisa direplikasi di lokasi yang lain, misalnya satu sekolahan, satu keunggulan, satu komunitas, satu keunggulan, satu daerah, satu keunggulan. Nah, eh, pada slide selanjutnya atau slide ini kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana pembangunan berbasis aset itu ketika di breakdown ke wilayah yang mikro, sangat mikro. Bagaimana kalau kemudian pendekatan itu digunakan untuk melakukan pembangunan di satu daerah. Nah, inilah yang kemudian saya tadi di awal menyampaikan bahwa ini tidak bisa disebut sebagai teori paling awal. Teori pembangunan berbasis aset ini tidak bisa disebut sebagai teori pembangunan paling awal, karena kalau kemudian kita masuk ke yang mikro, itu ada konsep teori namanya Asset Based Community Development, ABCD. Nah, Asset Based ini sebenarnya kritikan dari pendekatan sebelumnya yang menggunakan pendekatan problem based. Nah, pendekatan berbasis aset ini bisa disebut juga dalam teori paling di awal-awal itu pendekatannya disebut sebagai pendekatan berbasis aset ini adalah apresiatif inquiry. Jadi pendekatan berbasis apresiatif ya. Nah, tokohnya yang menyampaikan atau yang kemudian menulis paling awal buku ini atau konsep ini adalah Grisman dan McKnight. Ada beberapa judul bukunya di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ada, saya punya juga. Bukunya judulnya ada yang judulnya Asset Based Community Development atau teori Asset Based Community Development. Dalam konsepsi ini dia mencoba melakukan kritik terhadap pendekatan pembangunan berbasis pada masalah, di mana pembangunan berbasis masalah itu menurut mereka itu punya masalah sendiri. Karena kalau kemudian kita tahu pendekatan pembangunan berbasis masalah selalu kemudian mencari pembangunan. Dan menurut Asset Base ini ketika kemudian Anda mencari masalah di masyarakat, maka Anda akan ketemu ribuan masalah. Kalau Anda mau serius mengumpulkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, ketika kemudian Anda ketemu ribuan masalah itu, terus mau diapakan? Itu kan kemudian hanya akan memusingkan pembuat kebijakan atau kemudian pendamping masyarakat atau fasilitator. Makanya kemudian ya Grisman ini kemudian menawarkan pendekatan baru, pendekatan berbasis pada aset atau potensi. Karena mereka berpendapat bahwa sebenarnya yang disebut dengan masalah itu bisa jadi loh dibaca dengan cara yang berbeda, itu sebenarnya aset. Nah, saya memberikan satu contoh, misalnya sampah itu selalu dipahami sebagai satu masalah. Bahkan kemudian orang ketika kemudian menggunakan pendekatan berbasis masalah, orang tidak mau daerahnya ada sampah. Nah, berbeda ketika kemudian orang melihat sampah itu dengan pendekatan berbasis aset. Ternyata sampah itu kalau kemudian dipilah bisa laku loh. Nah, itu kan dua cara melihat situasi yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Contoh secara filosofi di bukunya Grisman itu adalah ada di misalnya ada di sini. Ini salah satu ilustrasi yang ada di bukunya Grisman itu. Ini apa? Ini bisa dibaca apa? Ini
gelas setengah kosong atau setengah isi. Mungkin ada orang yang berpendapat ini adalah gelas setengah kosong, atau ada yang mengatakan gelas setengah isi. Bahkan ada yang mengatakan ini sama saja, mau setengah kosong atau setengah isi itu benar. Tapi di bukunya Krishman itu dikatakan, enggak, itu salah semua. Ini adalah gelas penuh, tapi yang separuh itu isinya air, yang separuh isinya udara. Jadi semua ini terisi. Anda mengatakan itu menjadi kosong karena Anda enggak melihat udara itu sebagai aset. Padahal itu adalah sebuah aset yang penting. Nah, seringkali di masyarakat itu kita juga lupa bahwa ada sesuatu yang dianggap sepele, bahkan dianggap sebagai masalah, itu jangan-jangan adalah sebuah aset yang kalau itu dikembangkan, itu akan mensejahterakan masyarakat. Nah, bagaimana cara atau praktek pembangunan menurut konsepsi teori pembangunan berbasis aset, aset base, atau sering disebut juga yang paling terkenal itu menjadi asset based community development, atau ada yang juga atau kemudian memang di awal-awal itu disebut dengan appreciative inquiry ya. Pendekatan pembangunan berbasis pada aset ini, jika kemudian kita lacak, ada beberapa langkah untuk melakukan pembangunan. Ada yang menyebutnya di awal-awal itu adalah 4D, tapi kemudian dalam berkembangnya itu ada 5D. Yang paling penting adalah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu adalah discovery. Discovery itu adalah menemukan aset. Nah, ini adalah langkah yang pertama ketika kemudian kita akan melakukan pembangunan dengan jenis ini. Anda harus jeli, Anda harus teliti bagaimana kemudian Anda harus menemukan aset yang dimiliki oleh masyarakat itu. Ini penting. Karena seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa mereka punya aset, padahal sebenarnya mereka punya aset yang punya nilai yang sangat tinggi. Nah, ada banyak cara saya pikir untuk kemudian membuat masyarakat untuk menemukan atau mengenali asetnya itu dan menyadari asetnya itu. Salah satu yang kemudian bisa digunakan adalah bagaimana FGD, misalnya kita melakukan FGD, diskusi dengan masyarakat untuk kemudian mendiskusikan aset-aset apa yang ada di sekitar mereka. Atau kalau kemudian menggunakan pendekatan yang mungkin perspektifnya atau paradigmanya menggunakan multimedia, sebenarnya bisa juga kita mengajari masyarakat untuk membuat film, terus kemudian kita minta masyarakat untuk mendokumentasikan, membuat profil desanya. Nah, profil itu berupa aset-aset yang kemudian nanti film atau video dari hasil dari rekaman itu akan menjadi pemantik diskusi yang kemudian akan ditemukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi yang paling penting adalah dalam pendekatan asset based community development adalah discovery, menemukan aset yang ada atau menemukan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Yang kedua, ini juga tak kalah pentingnya dari langkah asset based community development, yaitu adalah membangun mimpi, dream. Nah, setelah ketemu aset, kemudian kita harus membangun mimpi. Kalau aset ini dikembangkan, kira-kira apa yang akan terjadi? 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Nah, dream ini, mimpi ini bisa kemudian berdasarkan pada imajinasi yang mungkin yang kemudian dimiliki yang sangat kuat, yang dimiliki oleh apa itu namanya, masyarakat sendiri dalam ruang hampa itu, atau kemudian kita bisa bermimpi dengan melihat pada daerah lain, negara lain. Mereka ketika punya aset seperti itu, apa yang kemudian dilakukan? Nah, dream ini saya pikir bisa jadi kemudian wujudnya tidak sekedar dalam angan-angan, tapi kemudian tervisualisasikan, baik itu dalam bentuk gambar, sketch gitu, atau kemudian ya langsung ditunjukkan yang mau kita buat ini loh, seperti di luar negeri, seperti di mana gitu.
Nah, setelah dua langkah itu kemudian tercapai, sebenarnya langkah-langkah selanjutnya langkah-langkah yang biasa saja. Desain itu membuat perencanaan ya, bagaimana mimpi itu kemudian bisa di breakdown menjadi tahapan-tahapan yang akan dilakukan bareng-bareng itu. Kemudian define, tulisannya mungkin itu define ya. Define itu artinya kemudian melakukan pembagian kerja, siapa melakukan apa dari sebuah desain yang kemudian dibuat itu. Baru kemudian di sini itu adalah kira-kira kita melakukan aksi, melakukan intervensi terkait dengan apa yang sudah kita rencanakan itu, dan kemudian menunggu takdir Tuhan itu apa yang akan terjadi setelah kita melakukan tahap pemberdayaan ini. Inilah langkah-langkah yang digunakan dalam pembangunan berbasis aset. Ini uraian terkait dengan bagaimana kemudian praktek kita menemukan aset. Dan tadi sudah disebutkan bahwa praktek atau kemudian menemukan aset itu menjadi sangat penting. Makanya kemudian kita perlu mengenali aset-aset yang kemudian bisa dimanfaatkan atau aset yang ada itu apa saja. Nah, yang pertama yang jelas ada aset alam. Aset alam adalah kira-kira anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada satu masyarakat, satu daerah tertentu yang itu seringkali kemudian tidak dimaknai, tidak dipahami sebagai sebuah aset atau potensi. Salah satunya yang kemudian bisa teman-teman lacak adalah coba teman-teman cari tulisan-tulisan terkait dengan Gua Pindul. Gua Pindul itu dulu juga nggak pernah dianggap sebagai satu aset, tapi ketika kemudian orang bisa menemukan bahwa Gua Pindul itu kalau dikembangkan itu bisa menjadi tempat wisata yang sangat menarik, akhirnya kemudian Gua Pindul itu bisa dikunjungi banyak orang. Kemudian ada aset yang lain, yaitu aset fisik. Aset fisik sebenarnya adalah bangunan-bangunan yang tercipta oleh manusia, yang kemudian bangunan-bangunan itu punya nilai artistik tersendiri, menjadi penarik orang untuk datang berselfie di bangunan itu. Misalkan pasca gempa di Jogja, di sekitar Prambanan, itu ada kawasan rumah dom. Itu kan sebuah aset fisik yang dibuat oleh manusia sebenarnya untuk tempat tinggal saja. Tapi ternyata karena keunikan bangunan itu, akhirnya kemudian tempat itu bisa jadi wisata. Kemudian aset fisik yang lain, mungkin banyak orang itu datang ke Singapura, salah satunya hanya untuk foto patung Merlion itu. Karena memang manusianya pandai melakukan pembangunan yang punya nilai lebih. Kemudian ada aset manusia. Aset manusia yang manusianya itu, karakteristik dari manusianya itu, misalnya ya, kalau kemudian kita mau ngomong soal aset mau jualan sate ayam, maka orang kemudian akan masuk ke manusia Madura, orang Madura yang kemudian punya kapasitas untuk melakukan itu, dan itu aset yang dimiliki oleh orang Madura. Kalau kemudian orang mau buka bakso misalnya, itu orang akan percaya, yakin ketika yang membuat itu orang Wonogiri misalnya. Dan masih banyak sekali saya pikir aset yang dimiliki oleh manusia Indonesia itu. Kemudian aset tradisi, aset budaya, upacara-upacara adat masa yang kemudian pernah hidup masa lalu itu bisa menjadi menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke dalam satu wilayah. Kemudian aset spiritual, ya wisata-wisata religius gitu ya. Kemudian aset sosial dan aset ekonomi. Aset ekonomi tentu modal ekonomi itu.
Ini contohnya aset fisik atau Merlion, orang datang ke Singapura hanya untuk berfoto di sini. Ini juga aset fisik, bangunan yang bangunan apa itu namanya, jembatan gantung ya. Yang ini kalau kemudian bisa dimanfaatkan, ini misalnya dikasih warna-warna, ini bisa menjadi satu destinasi wisata. Ini misalnya. Ini karena kemudian orang sadar bahwa ini aset loh, ketika kemudian dikasih warna-warni, akan menarik orang untuk datang. Tidak sekedar bangunan yang punya nilai ekonominya hanya untuk lewat saja, tapi ada nilai pariwisata di balik nilai ekonomi itu. Ini masih aset manusia ya. Orang Brasil itu identik dengan sepak bola. Wonogiri tadi, Madura, kemudian apa ini, Medan jadi pengacara itu banyak sekali dan biasanya jadi pengacara yang sukses juga. Ya, jadi sekali lagi pembangunan berbasis aset itu bisa dipilah menjadi 3 wilayah. Kalau kemudian secara makro, bagaimana pembangunan berbasis aset itu untuk menentukan kira-kira corak negaranya itu mau membangun lewat bidang apa. Kemudian di tingkat meso itu one village one product misalkan ya. Kemudian di tingkat mikro tadi soal ya ABCD, asset based community development, yang sangat mementingkan pada bagaimana orang itu bisa menemukan aset dan memimpikan kira-kira aset ini mau dibawa kemana. Nah, untuk menemukan aset yang lain itu saya pikir Indonesia terdiri dari banyak dusun dan dusun-dusun itu punya nama-nama yang unik. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita mau telaten melakukan pembangunan bisa mulai dari nama-nama dusun itu. Misalnya kalau ada dusun namanya Kelor, maka kemudian buat program pembangunannya adalah kelorisasi. Bagaimana desa itu bisa memproduksi kelor dan kemudian produk-produk turunannya. Banyak saya pikir yang bisa dilakukan. Kemudian kalau dusun itu namanya dusun dusun turi, maka kemudian bisa memanfaatkan bagaimana pohon turi itu bisa diproduksi sebagai aset dari satu kawasan itu. Kalau kemudian daerah itu namanya desa apa itu Jagalan misalnya, bagaimana kalau kemudian ini masih ya di Jogja ya, bagaimana kemudian daerah itu dihuni oleh para apa itu namanya, para orang yang kemudian jualan daging sapi itu ya, jagal sapi itu. Kalau kemudian orang itu daerahnya Pandean, bagaimana kemudian daerah itu memproduksi alat-alat pertanian, pandai besi dan sebagainya. Nah, itu daerah saya pikir punya. Jadi pembangunan berbasis aset itu bisa muncul pada caranya adalah bagaimana kemudian kita kemudian melakukan pembangunan berbasis pada potensi yang dimiliki oleh satu kawasan.